pemirsa, kembali lagi masih di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Ada saya Ditan Sudiro di sini. Ya, Pak Danuka juga di sini Lagi ya. sibuk main handphone ya? Iya, tadi ngeliat-liat kayaknya tuh seru deh. Aku lagi kepengen makanan Jepang. Sushi. Sushi, iya. Kayak menunya tuh kok anak Yakiniku, teriyaki. Aku lagi kepengen sashimi. Laper ya, Sashimi salmon tuh ya. Waduh, pasti pagi ya kan kita udah ngomongin Jepang. Tapi memang episode kali ini kita bakal ngomongin Jepang-Jepangan nggak sih? Kita bakal ngebahas tentang Jepangan tepatnya ya. Tuh, Jadi Jepangan episode tuh kali maksudnya berbau Jepang. hal-hal yang berbau tentang Jepang kayak anime, tahu anime dong? Tahu. Anime kartun. Ini nih makanya nih. Oh ya, ini salah satu karakter. Terus manga, tahu nggak manga? Apa tuh? Manga atau manga itu komik. Komik, gambar komik. Oh, aku pikir mangga, buah mangga. Manga. Atau lagi wibu tuh. Wibu tuh apa lagi? Wibu tuh pecinta Jepang, biasanya cowok. Terus kalau di sekolah atau di kantor tuh biasanya gayanya menyendiri, pakai jaket yang ada apa? Kapucong ya? Oh, ini kayak model-model apa tuh namanya? Anti hujan. Kupluk gitu ya? Hoodie. Iya benar, pakai hoodie kupluk gitu. Biasanya pakai kacamata, biasanya bawa tas sendiri, dan dari orang belum pakai masker, mereka udah pakai masker. Kenapa sih? Karena mereka tuh nggak mau ketahuan gitu ya? Enggak, mereka suka sama dunia sendiri. Mereka aktif dengan Introvert? Nggak tahu ya, mereka suka, jadi mereka biasanya buka laptop, bawa tas kayak tas Rohis gitu, tasnya modelnya gitu. Udah gitu mereka suka nonton game, nonton film sendiri atau itu sendiri. Kamu belum ngerti juga ya? Belum paham? Iya. Nah ini saya ada contohnya soal kalau kamu belum paham. Masa? Ada contohnya, ini ada, mana? Coba. Itu dia. Oh situ. Ini dia nih. Pakai earphone, silakan. Ini adalah. Tapi Kamu mirip wibu banget. Kamu wibu. Bukan wibu, ini contoh. Bukan, tapi contohnya wibu Ini nih kayak contoh. gini. Maksudnya yang dibilang Ditan itu. Pakai sweater, Iya. lengan panjang. Jadi wibu itu sebutan ya? Iya, sebutan buat sebutan. orangnya yang suka Jepangan itu. Karakter Jepang, anime, segala macem. Bentuknya kayak gitu, bener kan? Iya, dan punya kacamata, tipikal pilihan kacamatanya unik-unik, ini mirip. Tapi dia bukan wibu. Tapi untungnya lu bukan wibu. Bukan wibu, tapi gaya lu mirip wibu. Iya, Gimana yaudah nggak apa-apa, dong? gaya Oh, aja. enggak, dia hanya contoh aja ya kakak-kakak ya. Maksudnya sekilas kayak begini. Iya, kalau di Jakarta banyak ditemukan di kereta api komuter lain. Banyak, coba lo ngintip deh. Handphonenya baca komik, beneran. Serius? Ya Allah, sampai apa segitunya loh ya. Thank you ya, thank you. Sorry loh jadi udah infrared, Iya, tapi ini maksudnya contoh aja, contoh silakan. Oke, boleh lewat sini Boleh katanya. lewat. Ini contoh aja gitu. Kamu ada kepinginan nggak untuk jadi wibu? Saya cuman penikmat ininya aja. Saya suka nonton kartunnya. Saya suka baca komiknya. Tapi saya kalau disebut wibu tuh kalau udah cinta banget, suka kartunnya, suka komiknya, bahkan mungkin sampai gaya-gaya bisa bahasa Jepang sedikit tuh udah kategori wibu. Atau suka dengerin lagunya Jepang juga. Gitu, atau kan ngefans sama ini kalau di Jakarta tuh ada JKT48. Tapi kamu pernah belajar nggak tentang di Jepangan? Di luar negeri ada AKB48 AKB, juga. iya. Saya belajar di Jepangan. Nggak hanya sebatas komik sama ini tayangan-tayangan kayak besok nih mau ada Doraemon yang baru nih. Iya. Launching di Netflix. Nah itu saya tunggu. Kayak gitu, saya sebatas itu aja. Tapi masa kamu nggak suka makanan aja pikirannya ya Jepang? Enggak. Karena dulu SMA di sekolah aku kita ada mata pelajaran wajib bahasa Jepang. Oh ada? Ada. Bisa? Jadi Bikin? bisa. Dan tanda tanganku sekarang kalau nanti kamu lihat itu huruf N dalam huruf Jepang. Kanji. Kanji. Lu tuh sebenarnya sekolah di Bekasi apa sekolah di mana? Keren kan sekolah gue Bekasi. keren. Tapi ada benar-benar bahasa Jepang tuh wajib. Apa aja yang kamu bisa sedikit berbahasa Jepang dong? Wah dulu mah bisa, gue sekarang lupa gue. Saya cuma tahu Bukunya udah tebal-tebal gitu. Saya cuma tahu Ohayo halo. Gomendasai minta maaf. Ya. Konnichiwa, dozo yoroshiku gitu. Nuke-chan. Bisa. Apa gitu lah Sama nyebut-nyebutnya ini gitu deh. Nandayo tuh masa sih? Serius. Banyak di komik-komik. Nandayo. Iya, Nandayo harus nanya ke Nandayo. teman Jepang. Nandayo Iya, artinya iya. apaan? Oh, itu kayak Dan dulu gurunya Masa tuh sih? guru bahasa Jepangku tuh perempuan, bener-bener gayanya udah kayak Nah, itu Wibu. iya guru Jepang gitu. Rambut yang bondol terus gaya-gaya jalan sambil gaya-gaya ngomongnya. Karena memang dia tinggal besar dan sekolah di sana orang gitu. Indonesia. Orang Indonesia, tapi pas balik sini jadi bener-bener udah kayak Kebawa ya. oh itu mungkin wibu namanya ya. Kalau dia kenyataan sih bukan Wibu. Kalau Wibu tuh kenyataan. mengcopycat pengen jadi ke
di Jepang. Kalau dia kan sudah lahir dan besar di sana. Nggak, maksudnya lahir sih enggak, cuma sempat besar lama di sana, tinggal dia di udah sana. bener-bener Jadi udah tahu. kayak kebawa gitu loh kulturnya sama dia. Dari cara jalan sampai kalau cara jalan orang Jepang kan Iya, ada yang gitu. gitu kan. Dia begitu terus sampai kayak cara logat ngomongnya itu udah benar-benar Jepang banget. Oke, nah ini ngomongin tentang Jepangan diambil dari website suara.com. Sebenarnya kalau kita ngomongin tentang istilah wibu, itu merupakan sebuah sebutan untuk kalau Seseorang, diterjemahinnya ya, Iya. wibu adalah sebutan untuk seseorang yang tergila-gila dengan anime. Iya. Itu. Dan juga wibu ini juga bisa diartikan sebagai, jadi ada dua arti. Yang satu adalah orang tergila-gila dengan anime, dan yang kedua adalah seseorang yang terobsesi dengan budaya Jepang. Iya. Nah, mungkin benar guru kamu wibu, dia terobsesi sama budayanya kan? Iya, cinta banget deh dia. Dan biasanya nih para wibu ini suka melakukan percakapan pun sampai pakai bahasa Jepang. Iya, Dan mereka bisa. dosenku tuh ngomong, guru sekolahku tuh ngomong bahasa Jepang udah kayak ya udah kayak bahasa Indonesia, malah jadi Lancar ya? ngomong bahasa Indonesia ada logatnya gitu, logat Jepang gitu. Jadi terbiasa dengan ohayo, konnichiwa. Ya, ohayo, konnichiwa, Arigato. dozo yoroshiku onagashimasu, artinya gitu-gitu apa? pokoknya gitu. Kayak kita memperkenalkan diri. Selamat pagi, Kawaii. saya gitu. Kawaii gitu. tau gak? Apa tuh? Kawaii, nuka kawaii. Apa tuh? Cantik. Lucu apa cantik gitu? Serius, kucing juga dibilang kawaii soalnya. Enggak, aku kan di rumah dipanggilnya Inu ya, bukan Nuke. Pas gue cari tahu di Jepang Inu tuh bahasanya nggak enak sekali. Inu, nggak tahu saya. Oh, apa? Oh, binatang ya. Binatang ya, oke. Ya orang rumah kan pakai Kak Inuk gitu manggilnya, Nuk gitu, Inuk gitu. Tapi ada juga beberapa teman dan saudara yang manggilnya tuh Inu aja nggak pakai Nah, Kak. itu ternyata ternyata adalah Inu itu begitu. BABI ya, artinya kalau bahasa Indonesia. Tapi saya bukan BABI kok. Bukan. Oke, ini makanya tadi ada dua arti tentang wibu. Yang pertama adalah yang suka komiknya, manganya, dan segala macam. Yang kedua adalah yang suka kebudayaannya. Nah, buat kita yang bukan wibu mungkin akan merasa asing juga sama istilah-istilah yang tadi Nuka sebutin, bahasa Jepang, ohayo, gomendasai, arigato, segala Konnichiwa. macam. Ya kan, dozo yoroshiku onagashimasu gitu. Nah, ini tuh sebenarnya percakapan-percakapan itu normal di antara para wibu. Jadi jangan kaget kalau misalnya saya pernah di kereta. Denger di itu? kereta, iya. Denger itu? Dia nelfon terus ngomong, kayak dia ngejelasin deh bahasa Jepang apa. Oke. Oh bukan, gini-gini apa dia ngomong bahasa Jepang. Iya, yang Iya, itu iya, kalimatnya. iya. Nah, itu kayaknya wibu juga tuh. Sesama, karena mereka nih kayaknya punya komunitas ya. Wibu nih ada komunitasnya Ada sendiri gitu. Karena aku juga punya teman yang suka anime gitu, ya kayak gitu. Iya ya. Ansos, jadi dia hanya kayak cair kalau udah ketemu komunitasnya Nah. aja. Dan bener kata Ditan tadi ya, maksudnya yang mereka perbincangkan gak jauh-jauh dari ini toko ini. Bener, pasti kita itu. bikin apa cosplay apalagi apa itu aja gitu, kayak nggak ada pikir ke mall yuk makan Gak ada apa pikirannya gitu. itu. Mereka udah cukup seru dengan dunianya itu juga. Makanya Iya, iya, buat lucu-lucu. yang nggak bukan wibu mungkin bakal jarang mengucapkan bahasa Jepang juga kan. Atau enggak mungkin Kayak konnichiwa gitu pasti nggak pernah ngomong. kita melihatnya nih orang nerd dia aneh. Kita ya. melihatnya Gimana aneh ya? karena kita nggak ngerti dunia Nggak mereka. ngerti dunia Sebenarnya mereka. seru lagi. Buktinya saya pernah dapet beberapa cerita spoiler komik. Jadi saya udah nggak baca. Komiknya judulnya Legenda Naga. Saya lupa lagi. Shiro Amachi nama karakter utamanya. Hafal gue. Nah, komik Legenda Naga ini nggak tamat-tamat. Sampai Kayak sekarang. kayak One Piece. Sekarang saya nggak tahu lah. One Piece sih belum tamat-tamat yang jelas. Oke. Nah, si komik Legenda Naga ini akhirnya saya tanya sama teman saya yang wibu di kantor. Lu baca komik? Baca. Udah tamat? Belum. Astaga. Iya, ini udah berapa tahun lalu dia cerita akhirnya. Jadi ceritanya gini. Ceritain sama dia. Iya. Terus dia pulang, besoknya ketemu, dia ceritain lebih detail lagi. Gue udah baca lagi. Jadi begini. Iya sih memang Oh, bener mereka ya. kolektor komik. Iya. Kalau temanku cosplaynya. Cosplaynya. Wibu tapi dia kayak bener-bener dia rela lo ngeluarin budget banyak ya. Cuman buat bikin baju yang cosplay yang menyerupai anime siapa Kalau gitu. cowok waktu itu ada tuh, jadi ada acaranya di Blok M, acara Jepang Week lah, weekend Jepang gitu. Itu ada yang niat loh cosplay jadi baja hitam, satria baja hitam. Iya, ini yang apa sih yang tenggorokan apa dan ntar dia bikin gaya-gaya, pokoknya banyak banget gitu. Dan dia bilang, dan itu nggak murah loh Ditan bikin Iya. kostum kayak gitu. Aku tanya kan, ini apa ini gini, satu kostum ada yang 5 juta, Buset, ada yang itu sekian. mahal. Dan ini cuma buat ini, iya gitu. Dan dengan entengnya dia jawab iya Dia gitu. udah Dan puas. ya lah Tuhan, maksud kita mungkin yang tidak menjadi wibu tuh melihat hal seperti itu kayak segitunya ya, gitu kan. Dan tapi benar di luar nanti dia habis ikut-ikut lomba cosplay kayak gitu, iya, ya udah sendiri aja gitu. Ini sama kayak kalau kita lagi di kolom-kolom sosial media. Biasanya suka IG lah, TikTok, Twitter, Facebook suka ada istilah-istilah pakai bahasa Jepang. Oh iya, Nah, itu biasanya mereka adalah wibu. Itu cara supaya mereka bisa saling ketemu satu wibu dengan wibu lainnya. Gitu. Iya
iya. Ini tuh sebenarnya kalimat-kalimat tadi itu yang kita sebut bahasa Jepang itu, yang komendasai segala macam harigato. Ini dipopulerkan oleh YouTuber namanya adalah Eriko Lim. Tujuannya adalah ini ditunjukkan kepada orang-orang yang sesama pecinta kebudayaan Jepang, biar bisa ketemu yang saya bilang tadi. Gitu. Nah, sebutan bau bawang inilah yang diciptakan sama si Eriko Lim. Iya, Eriko Lim bikin sebutan bau bawang. Udah nyium bau bawang nih, itu Maksudnya tandanya wibu-wibu. wibu-wibu udah ada gitu. Karena di sini kalau menurut dia, wibu-wibu nih dianggap jarang mandi. Kenapa mereka jarang mandi? Ini agak unik nih, kenapa nih ya mereka Kenapa jarang jarang mandi mandinya nih? alasannya berwibu-wibu gitu kan? Gitu, disebabkan karena katanya mereka suka maraton nonton anime berhari-hari jadi lupa mandi gitu. Jadi badannya menghasilkan bau seperti bawang katanya. Saya baru tahu nih asal kalimat bau bawang ternyata dari ini. Dari nggak Di sini nggak ada mandi-mandi. yang jadi wibu yang nggak mandi-mandi kan gitu. Oke, tadi kan di awal kita udah ngebahas mengenai sedikit lah mengenai anime, mengenai manga, dan mengenai wibu juga. Pokoknya di segmen selanjutnya kita juga masih akan ngebahas nih. Pokoknya di Jepangan lah ya. Iya, masih di Jepangan tentang perbedaan dari wibu dan otaku serta ciri-ciri dari wibu. Otaku saya nggak tahu ya, Man. Aku juga belum tahu otakku kayak gimana karena otakku belum nyampe ke situ. Oke. Boleh. Jangan kemana-mana Ayo ya tetap milenials ya. saja di Hai Indonesia berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.